Kalian masih ingat kasus Mary Jane yang harus dihukum mati karena terlibat narkoba? Mary Jane sudah 13 tahun di penjara di Indonesia setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2010 lalu. Menurut jadwal, seharusnya perempuan asal Filipina itu dieksekusi pada 29 April 2015. Tapi di detik-detik terakhir, eksekusinya ditunda. Hal ini karena perekrut Mary Jane bernama Maria Cristina Sergio menyerahkan diri ke polisi Filipina pada Selasa 28 April 2015. Penundaan eksekusi itu juga terjadi karena tekanan masyarakat internasional dan nasional yang mengatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia. Kisah perjalanan Mary Jane ini berawal saat dirinya ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada 2010, ia ditawarkan pekerjaan oleh Maria sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Namun, saat tiba di Malaysia, pekerjaan yang dijanjikan tidak didapatkan. Sebagai ganti pekerjaan itu, Mary Jane diminta pergi ke Yogyakarta dengan dibekali koper baru dan uang sebanyak $500 Amerika Serikat. Saat tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, petugas bandara curiga dengan koper yang dibawa Mary Jane. Petugas pun menemukan heroin yang terbungkus aluminium dengan berat 2,6 kg. Mary Jane tidak mendapat fasilitas yang memadai untuk membela diri. Saat diinterogasi polisi, dia tak didampingi pengacara dan penerjemah. Pengacara yang ditunjuk adalah pembela umum yang disediakan oleh polisi. Bahkan bahasanya pun menggunakan bahasa Indonesia. Padahal Mary Jane hanya bisa berbahasa Tagalog. Saat di pengadilan pun tidak ada penerjemah bahasa yang berlisensi. Presiden Filipina pernah mengajukan gerasi atau pengampunan pada 2011 dan 2014. Namun ditolak oleh pemerintah Indonesia karena pada 2011 ada moratorium eksekusi atau penundaan. Sedangkan pada 2014, situasi narkoba di Indonesia dalam keadaan darurat yang membuat pemerintah keras terhadap kasus narkoba. Sampai saat ini eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane masih ditunda. Mari kita doakan agar ada jalan terbaik bagi Mary Jane.